Dalam 2 minggu terakhir, sejumlah tokoh politik yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo silih berganti menemui Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan para tokoh ini dengan Gibran ditengarai berebut berkah elektoral dan dukungan dari keluarga Presiden Jokowi dan pendukungnya. Sekuat apa magnet politik seorang Gibran Rakabuming Raka? Untuk mengulasnya kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes. Selamat sore Mas Arya. Selamat sore, Rifana. Mas Arya, ini langsung ya, dalam kurun 2 minggu beberapa tokoh datang ke Solo untuk bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka. Ini 2 minggu yang lalu Pak Prabowo Subianto, kemudian Pak Ganjar Pranowo dan Puan Maharani juga. Apakah sekuat ini memang magnet elektoral seorang Gibran Rakabuming Raka? Baik, saya kira tentu para politisi yang berkunjung ke Solo ini bukan politisi kemarin sore ya. Jadi Hmm. mereka tentu mengukur sekali baik Pak Prabowo sebelumnya, kemudian Pak Ganjar, kemudian terakhir adalah Ibu Puan. Mereka politisi yang sudah cukup lama malang melintang dalam politik kita. Hmm. Dan juga punya peran penting dalam proses pengambilan kebijakan politik tingkat tinggi di internal partai masing-masing. Hmm. Tentu karena mereka bukan politisi kemarin sore, tentu mereka benar-benar mengukur dampak politik pada kunjungan itu setidaknya dua hal. Hmm. Yang pertama itu adalah mereka mengukur seberapa besar dampak kunjungan itu terhadap relasi dengan Pak Jokowi, karena kita tahu hubungan PD Perjuangan dengan presiden juga setelah kasus U20 tidak begitu kuat ya, sehingga muncul usaha-usaha untuk terus memperkuat hubungan itu. Yang kedua dari sisi Pak Prabowo sendiri Hmm. juga belum sebutnya firm juga, belum sepenuhnya yakin juga Pak Prabowo bahwa Pak Jokowi akan 100% mendukung pencalonan beliau Oke. di Pilpres mendatang. Jadi dan politisi itu sadar bahwa yang disasar mereka sebenarnya bukan Mas Gibran ya, dengan segala hormat, tapi tentu Pak Prabowo, Pak Jokowi saya kira ya. Jadi dan kita tahu bahwa Mas Gibran ini tentu dianggap sebagai putra mahkota ya, Hmm. yang tentu akan melanjutkan kepemimpinan politik mungkin di Jawa Tengah, mungkin di Jakarta, mungkin juga kepemimpinan nasional. Oke, Mas Arya, berarti ini menurut Anda ini bukan karena magnet politiknya Gibran ya? Berarti kedatangan para tokoh ini, baik Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo ke Solo, ikhtiar untuk mengambil ataupun merebut simpatinya Pak Jokowi ya, bapaknya Mas Gibran? Ya, saya kira karena dua hal. Hmm. Pertama, memperbaiki hubungan, memberikan pesan politik kepada Pak Jokowi, Hmm. terutama PD Perjuangan ya, karena selama ini hubungannya naik turun relasinya. Yang kedua, dari sisinya Pak Prabowo tentu itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo juga belum sepenuhnya yakin juga atau belum sepenuhnya yakin juga Pak Jokowi akan 100% mendukung calonannya. Dan saya melihat situasi ini seringkali kita bicara soal Pilpres dan kita Hmm. mengukur seberapa besar membincangkan seberapa besar efek Pak Jokowi gitu ya. Seolah-olah yang menjadi capresnya Pak Jokowi. Ya. Padahal kita ada tiga capres sekarang. Memang Pak Jokowi punya peran penting dan tentu juga dianggap sebagai salah satu kingmaker yang punya peran dalam proses nominasi dan kandidasi ini Hmm. Hmm. dengan tingkat approval rating yang tinggi, kepuasan publik yang tinggi dan trust publik yang tinggi, tentu orang akan berebut ya. Tapi ini juga menunjukkan sepertinya para capres ini kurang percaya diri juga gitu ya. Oke. Sehingga harus apa namanya dengan segala hormat harus mendapatkan support penuh dari Pak Jokowi gitu. Tapi saya melihat dalam ini mungkin juga bisa terjadi karena situasi politik kita yang kompetitif ya, di Hmm. mana sampai saat sekarang kita belum bisa memastikan siapa yang bisa tampil sebagai pemenang karena Ya. jarak selisih elektoral yang tipis di antara tiga calon ini. Belum ada kandidat yang dominan secara Hmm. elektoral, Hmm. belum ada yang tembus 50%. Sehingga Pilpres akan diprediksi terjadi dua putaran. Dalam Oke. situasi yang kompetitif itu, Hmm. mungkin orang melihat sosok Pak Jokowi akan membantu. Oke, jadi itu Nah, karena. tapi tapi saya sendiri melihat ketika sudah ada kandidat yang definitif, ya. Definitif artinya tiga pasang itu sudah mendaftarkan diri kepada KPU. Mungkin pelan-pelan pengaruh politik Pak Jokowi akan mengecil Oke. karena
sudah ada kandidat yang definitif dan Pak Jokowi harus menegaskan sikapnya apakah ke Pak Ganjar, apakah ke Pak Prabowo atau apakah akan menjadi netral gitu. Kalau Baik. sekarang karena belum ada yang definitif, Pak Jokowi lebih mudah untuk meliuk-liuk ya. Oke, jadi ini menunjukkan ketidakpercayaan dari kedua tokoh ya, baik Ganjar dan juga Prabowo untuk berkontestasi dalam Pilpres 2024 karena angkanya yang tadi sangat kompetitif. Jadi mungkin berharap berkah elektoral. Tapi saya mau tanya ya ke Mas Arya, kalau Mas Gibran bukan anaknya Pak Jokowi, apakah lantas magnet elektoralnya, magnet politiknya akan sekuat itu sampai mereka datang ke Solo? Enggak ya berarti ya? Ya, ya saya kira tentu apa ya kita kalau dari sisi distribusi pemilih ya Hmm, kita Solo kan itu jumlah pemilihnya tidak besar, ya. hmm, Tidak sebesar misalnya Surabaya, tidak sebesar misalnya kota-kota besar lainnya di Jakarta di Indonesia ya. Kemudian karir politik Mas Gibran juga eh, masih beberapa tahun gitu ya. Dan saya hmm. kira politisi itu sadar bahwa yang dituju oleh mereka, yang disasar oleh mereka itu tentu adalah Pak Jokowi dan Mas Oke. Gibran dianggap sebagai pintu masuk untuk mengkomunikasikan banyak hal kepada Pak Jokowi. Mungkin jadwal ketemu Pak Jokowinya belum ketemu sehingga sebelumnya ketemu Mas Gibran dulu yang dianggap sebagai salah satu putra mahkota gitu. Oke, Mas tadi kan Anda mengatakan bahwa ini menunjukkan ketidakpercayaan mereka ya, mengingat memang dua tokoh ini angkanya belum mendekati 50%, tapi dengan mendekati Mas Gibran di Solo, kemudian otomatis pendukungnya Pak Jokowi dan Gibran akan memberikan suaranya kepada para tokoh itu, baik Ganjar ataupun Prabowo, atau justru tidak otomatis seperti itu, Mas Arya? Iya, memang ada kesan yang saya lihat secara personal bahwa dengan kompetisi yang ketat Hmm, itu seperti ada muncul kekurang percayaan diri untuk bisa berkompetisi. Tapi hmm, memang tidak otomatis juga akan apa namanya akan switch ke salah satu calon ya. Karena sekarang dari sisi pemilih dan pemilih Pak Jokowi dan Mas Gibran hmm, itu mereka belum melihat satu sinyal yang kuat gitu ya, apakah posisi politik Pak Jokowi ini akan mengarah kepada Pak Prabowo atau kepada Pak Ganjar ya. Jadi belum ada sinyal yang kuat ya. Bahkan mungkin nanti pada satu titik Pak Jokowi akan membebaskan pemilihnya atau hmm. mungkin bisa juga salah satu calon. Dengan hanya adanya sinyal itu, sinyal yang belum jelas itu mungkin juga para tokoh-tokoh yang ingin berkunjung ke Mas Gibran itu ingin memberikan pesan juga kepada Mas Gibran, Hmm. kepada Pak Jokowi menurut Mas Gibran gitu. Mas Arya, jadi tidak otomatis kalau misalnya mendekati Mas Gibran ataupun mungkin mengirimkan pesan melalui Mas Gibran, terus kemudian otomatis suaranya akan beralih dukungannya kepada Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo. Nggak otomatis seperti itu ya, psikologis pendukung Saya ya. kira enggak, saya kira enggak. Oke, apa aja yang mempengaruhi ya? Mengingat angka endorsementnya Pak Jokowi kan mencapai 16% ya. Dalam kontestasi Pilpres itu kan angka yang besar. Tapi bagaimana kemudian para pendukungnya belum tentu mengikuti rekomendasi ataupun pilihannya Pak Jokowi melalui Mas Gibran. Gini, dalam kontestasi yang ketat seperti sekarang ini, di mana jaraknya tipis ya, dan saya kira faktor penentu yang utama itu saya kira adalah seberapa kontestasi kebijakan ya. Hmm, Dan itu yang mungkin menurut saya, karena pemilih kita sekarang didominasi oleh anak-anak muda, hmm, dan hmm. anak-anak muda ini punya perspektif baru soal politik ya, Oke. dan punya perspektif baru soal kebijakan. Jadi ketika kandidat itu bisa bertarung soal gagasan, soal kebijakan, itu yang menurut saya bisa mempengaruhi ya. Karena Hmm, hmm. mungkin faktor pemilih Pak Jokowi punya peran ya, tapi pada satu titik yang mempengaruhinya saya kira bukan lagi soal siapanya, tapi Hmm. soal apa yang akan ditawarkan oleh kandidat. Oke, jadi tidak serta-merta langsung mendapatkan dukungan ya, karena pemilih muda yang jumlahnya 60% itu punya perspektif yang lain pada saat menentukan pilihan. Atau mungkin justru bisa menjadi bumerang bagi para tokoh ini ya, untuk Ganjar dan juga Prabowo jika nanti approval ratingnya Pak Jokowi menurun. Kan kita nggak tahu ini pemilu masih sekitar 8 bulan lagi. Saya kira ya Hmm, beberapa survei kan menemukan bahwa ada korelasi antara kepuasan
dengan keterpilihan seorang Ya. kandidat ya. Artinya kalau kepuasannya menurun tentu juga itu akan mempengaruhi kandidat ya. Tapi saya kira kontestasi ini adalah kontestasi baru, tidak ada incumbent. Tentu saya kira pertarungannya adalah pertarungan kandidat yang Hmm. akan maju. Jadi yang kita lihat itu adalah soal imajinasi, soal apa namanya, soal program dan kebijakan kandidat yang akan ditawarkan kepada masyarakat Indonesia, Hmm. bukan kebijakan presiden lain gitu. Oke. Jadi kita ingin melihat apa yang ingin ditawarkan oleh apa kebijakan yang ingin ditawarkan oleh kandidat. Itu yang penting kita lihat gitu ya Oke, menurut saya. Mas Arya, terakhir ini untuk Mas Gibran sendiri ya, meskipun hanya sebagai messenger ataupun pengirim pesan ke bapaknya, tapi melihat banyaknya tokoh-tokoh yang akan berkontestasi di Pilpres datang ke dia, apa yang kemudian bisa didapatkan keuntungannya bagi politisi semuda Gibran ini? eh Mas Gibran tentu senang sekali ya bila ada Hmm. tokoh politik nasional dengan pengalaman puluhan tahun seperti Pak Prabowo, Bu Puan, Pak Ganjar gitu ya. Datang ke Solo tentu dan bertemu Mas Gibran tentu pertama level level politik Mas Gibran akan naik ya. Oke. Jadi dia itu akan dianggap sebagai tokoh politik nasional. Yang kedua karena pertemuannya di Solo Hmm. dan Mas Gibran adalah wali kota Solo sebagai tuan rumah, tentu apa efek politiknya akan lebih banyak didapatkan oleh Mas Gibran ya. Oke. Nah, kecuali misalnya pertemuannya dilakukan di tempat yang netral, Hmm. misalnya di mana, selain Solo gitu ya. Oke. Nah, karena di Solo tentu Mas Gibran merasa punya power, terlihat punya power yang lebih tinggi gitu. Mas Arya, jadi ini lebih banyak sebetulnya keuntungan politiknya didapatkan oleh Mas Gibran ya? Saya Memboost kira up iya. memboost Saya up, kira iya. posisinya Mas Gibran dari kepala daerah ataupun petugas partai menjadi salah satu politisi yang, di level nasional begitu ya? Ini cara instan berarti ya? Saya nggak tahu apakah itu instan Mmm. apa tidak, tapi Oke. paling tidak itu punya apa, apa, publik melihat karena ini Solo dan Mmm. pertemuannya di Solo tentu efek politik ke Gibran, ke Mas Gibran tentu saya kira akan lebih besar ya. Oke. Tapi kita harus ukur juga bagaimana nanti karena kan pilkada 2024 itu diselenggarakan Setelah 1 pemilu? bulan Ya, ya. setelah setelah masa pemerintahan Pak Jokowi berakhir. Oke, kita tunggu nanti bagaimana apakah magnet politik seorang Gibran Rakabuming Raka akan terus, merekah begitu ya seiring kontestasi Pilpres 2024 atau justru tadi yang disampaikan oleh Mas Arya menjelang nanti pendaftaran sudah ada capres dan juga cawapres definitif, maka magnet politiknya akan semakin melemah, kita nggak tahu juga. Terima kasih sekali Ketua Departemen, Politik dan Perubahan Sosial CSIS Mas Arya Fernandes sudah bergabung pada sore hari ini, sehat selalu Mas Arya. Terima kasih Rifana, selamat sore.